Jadi kita sampai sini itu melewati areal persawahan. Keren loh. Tadi itu saya tuh derek langkung berapa kali ya tadi? Derek langkung. Lah iya. Emang di depan rumah orang? Lah saya tuh lewat bapak-bapak wedangan di sawah itu loh. Asik banget. Iya bener. Tadi bapak-bapaknya lagi mau ke sawah kan? Iya. Kan nongkrong-nongkrong dulu kan? Nongkrong lah kan yo. Kita lewat. Dadak medun derek langkung ngono kan yo. yo. Gak usah. Iya kan sopan toh Mbak. Oh iya. Tapi aku bener tadi lewat di sawah-sawah. Itu lagi ada yang panen kan? Ada yang jadi nggak panen. bisa lewat. Nggak bisa lewat. Berarti beda Nunggu jalan panen kita. selesai. Iya. Tepatnya kita sedang ada di Limasan Limasan Ngambah. Ngambah. Itu di Dusun Ngambah. Kelurahan Mulyodadi, Kapanewon, Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Hari ini kita ada di Bantul, sawahnya ombo-ombo, jembar-jembar banget pokoknya. Dan Seneng loh ya. Seneng. Masih ngeliat sawah banyak tadi ya. saya muter sawah. Gitu. Orang no tulisannya sih dijual ngono loh. Terus kalau emang dijual mau beli? Yo tak wocotok ngono lho mate ana tulisannya dijual. Iya, tapi kita karena memang kemana-mana ya di seluruh DIY ya. Dari kemarin kita dari puncak Gunung Merapi. Kemarin di sekarang Sleman. menuju ke selatan, Kita kawasan selatan. Deket pantai. Dan hari ini kita memang pengen ketemu dengan seluruh teman-teman pengusaha UMKM yang saat ini sudah ada di sini. Iya. Kita pengen ngobrol, kita pengen lebih kenal lagi biar tahu seperti apa yang ada di teman-teman ini saat ini bersama usahanya masing-masing. Betul, dan saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY didukung oleh dana keistimewaan, kita berada di acara Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan sekali lagi ibu-ibu. Hari ini. Oh ada bapak-bapaknya ya? Oh, yang bapak-bapak siapa angkat tangan? Oh ternyata ada. Banyak bapak-bapaknya. Dan ini ada teman-teman kita yang kita ajak untuk mewakili teman-teman yang lainnya. Karena ini banyak banget produk-produknya. Yang pertama dengan ibu siapa? Siapa Bu Eni? Eni. Dengan ibu siapa kok Bu Eni? Udah dijawab tadi. Bu Eni, usahanya apa Iya. Bu? Keripik pisang Mas sama menggleng. Menggleng. Iya. Kok gue Iya Bu. jenenge manggleng ini aku. Menggleng iya dari Purworejo ini mengglengnya. Oh, menggleng. Terus saya pedesi sendiri. Oh terus mereknya coba. Menggleng Mbak N. Kok dadak aku Kok inisial? lo ya dipegang Bu. Iya, iki manggleng Mbak Eni, Mbak Eni gitu Bang. Kemarin itu anu loh Bu, satu hari saya posting itu dapat pesanan 70 gini loh. Wow. Iya, tapi Posting belum gimana selesai. kok bisa dapat Di pesanan HP sebanyak cuman itu? posting. Oh. Iya, terus Satu hari itu aja dalam setahun apa gimana? enggak ya pas ada mengglengnya ini loh pas Mas. ada. Terus Jadi kemarin maksudnya lagi dipesenin. bikin hari itu posting langsung laris. Iya, tapi nunggu ininya juga mengglengnya itu kan di sana yang buat cuman satu orang gitu katanya Bapak Terus Oh ini repacking atau gimana? gorengi sendiri. Oh Goreng, manggleng mentahnya, Mangglengnya mentahnya. digoreng Oh. terus dibikin rasa-rasa. Oh. Rasa apa aja Mbak yang ada? Gurih sama pedas. Pedas. Kalau menggleng. Oh, lah ini produksinya emang nggak setiap hari? Kan kalau hujan itu juga nggak ada atau Bun. Menggleng. Iya, ini kan baru kemarin belum lama ini baru 3 harinan. Ada lagi. Ada, iya. Ketela ya? Iya. Oh nek udan tadi gatot. Kulae di Gatot. Purworejo ini. Oh, di Purworejo. Emang di sini nggak ada? Ya mungkin ada tapi udah beda harganya juga udah mahal paling. Oh, soalnya nenggone tangga nih. Iya. Betul. Jadi karena tetangga dulu gitu ya harganya spesial di sini belum tetanggaan. Oke. Terus ini ngomong-ngomong jualannya lewat online. Iya. Online-nya apa? WA. Online WA, cuman WA. Selain WA, media sosialnya ada enggak? Ada nggak? Belum punya. Nah Mbak ini Ini ada. apa? Oke, ini udah ada stikernya. Iya. Tapi ini kayaknya belum ada izin-izinnya ya. Belum Halalnya ada, ada, emang belum halal? ada. Halalnya udah ada. Oh, ya. Tapi ki halale cip anu dhewe ya, stempelan. No Belum stempel. halalnya kan ada ininya sendiri sertifikasinya ya. Iya, Berarti masih kurang banyak ini. Iya. Iya kan, butuh apa aja kira-kira yo, Bu Eni? Tahu nggak? NIB. NIB, NIB ki Terus- apa? NIP apa? Kepanjangannya? NIB apa?
Nomor IB gitu aja. Nomor induk berusaha. Oke, NIB-nya belum bikin. Iya, PIRT juga. PIRT juga. Jadi ngerti Wisan. Sudah ikut Sibakul belum? Belum. Oh, tapi katanya pernah bersentuhan dengan Sibakul. Iya. Berkenalan dengan Sibakul apa? Si Bakul Jogja itu kan. Iya. Pernah ketemu? Pas ngurus halal itu sama Sibakul enggak? Sama Bapak Panca. Oh, Mas Panca. Ini Mas Panca hari ini kesini loh, Mas Panca. Yang nyariin Bapak Panca itu dulu. Lah itu loh. Iya. Dada. Tapi kok belum diajak Sibakul loh ini. Bu Eni, ini kan tadi di WA. Ini kalau ngiklan WA apa? Tulisan aja atau fotonya Bu Eni? Ada fotonya. Fotonya. Oh, fotonya ini. Menggeleng, ya. Terus tanpa tulisan apa cuman foto tok? Tulisan itu juga udah bisa langsung pada pesen gitu Bun. Oh, lihat foto aja langsung pesen. Iya. Soalnya udah terkenal, Eni Manggleng. Oh, tur konco-koncone. Koncone. Sedulure oke. Alhamdulillah. Oke Mbak Eni, ini nanti bisa ketemu Mas Panca lagi untuk bagaimana melengkapi legalitasnya. Ikut Sibakul. Iya, insya Allah. Mau nggak dapat free ongkir? Iya mau dong. Mau dong. Tapi sing tuku tetangga nih, Kak Popo ya. Ada free ongkir dari Sibakul. Nah, hari ini juga ada free yang lain kita kasih tahu nanti setelah ini. Berikutnya. Bu Sinten. Bu Sinten asmane? Susiana. Bu Susi, produknya apa Bu? Tak cariin produknya sudah nongkrong di sana ya. Peye. Oh peye. Peye sing rame apa sepi? Sepi. Oh sepi. Sepi tapi enggak sepi banget. Maksudnya sepi. Itu udah kelihatan produknya. Gitu. Berarti gandumnya oke, isinya sithik. Bukan gandum, tepung beras. Oh tepung beras. Tepungnya akeh, kacangnya arang-arang. Kacang napa dele? Kacang. Oh kacang. Ya, Kacangnya loro. sedikit juga, kasihan yang beli. Oh iya. Sejak kapan Pak, Bu, ininya apa bisnis usaha peye? Ya sudah baru setahunan. Oh baru setahun. Terus sekarang yang beli siapa aja? Yang beli saya titip warung-warung. Tiap hari? Sama orang-orang itu. Packingnya berapa? Porsi kecil aja. Kecil, karena kami kecil. menyediakan untuk lingkungan. Jadi enggak yang harga besar. Oh. Kalau ada pesanan aja pas mau lebaran itu aku bikin yang Langsung bikin kemasan banyak. besar. Oh bisa bikin berapa maksimal Bu? Berapa? Berapa Ya, kilo, maksimal berapa ton? Aku kontainer. Baru sedikit aja karena untuk mengisi hari tua aja gitu. Oh cuma mengisi tuh Ya, ini. mengisi hari tua. Tak kira supaya golek bisa- duit. Bisa berusaha sendiri. Oh, iya. Jadi nggak cari duit Bu, Nggak. mengisi hari tua Mengisi. tok. Cari uang sendiri. Bang Nomo. Yang ngerepoti anak. Iya. Jadi nih mengisi hari tua tapi dapat penghasilan. Iya. Betul, seperti itu. Oke. Tapi pengen dibesarin nggak usahanya? Pengen juga Pabrik sih. kayak Nanti gitu. pegel-pegel Ya, badannya. nanti ajak suaminya. Oh ajak suaminya. Sekarang belum diajak. Belum. Oh. Sudah pernah dengar Sibakul? Belum, baru kali ini. Baru Baru kali ini, kali barusan ini. tadi denger ya. Ya. Oke, habis ini kita kasih tahu apa Seperti untuknya apa ikut Sibakul Sibakul ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Bu Susiana sama Bu Eni. Bu Eni. Matur nuwun. Ya terima kasih Bu. Ya, Iya. kita display lagi boleh? Iya, Oke, nanti matur nuwun Bu. kita bawa pulang. Berikutnya monggo Bu Wasidah sama Bu Murianti, monggo. Nah, silakan. Bu Mur. Ini Monggo. di sini pengusaha kuliner semua ya kayaknya ya. Monggo. Yang Bu pertama, Wasidah, Bu monggo. Wasidah, usaha apa, Bu? Kenalin. Usahanya apa? Saya emping melinju. Yang ini Emping Bu. Pedas melinju. manis dengan ceriping pisang. Kita ambil ya. Ya. Ini ngomong-ngomong melinjonya dari mana Bu? Kebanyakan panen sendiri. Oh di pekarangan? Iya. Oh. Kalau kurang nanti saya beli-beli di tetangga. Baru beli. Oh, beli toh Bu, bukan panen lagi toh. Punya berapa hektar emang? Nggak hektar-hektaran Mas. Berapa pohon? Berapa pohon? Ya banyak juga lah satu Oh, kebun tuh. tapi memenuhi untuk permintaan itu. Insya Allah memenuhi. Nanti kan kalau udah tak memenuhi nanti saya Punya di- tetangga. Ini kan tetangga udah atau di bagus pasar. ini. Itu manjat sendiri kok Mas. Eh? Masnya mau manjat. Iya. Miras yang dua ya. Ini sudah ada PIRT-nya. PIRT-nya. Sudah, PIRT sudah ada ini. PIRT sini. Oh PIRT. Saya
NIB-nya malah sampai ada SNI 01 Bina UMA ini loh Bu. Oh, sudah punya SNI Halal juga. sudah. Ini sudah masuk Indomaret sebetulnya. Oh, ya. Kok bisa sejak kapan? Oh, sejak mau Covid itu loh Bu. 2020. Itu malah sudah masuk ke Iya, pasar Sampai sekarang? Indomaret. sampai sekarang. Berapa apa Permintaannya berapa? permintaannya berapa kayak Permintaan itu enggak serutin ya. Tinggal permintaan dari sana itu biasanya apa seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Oh, sebulan sekali. Ada berapa outlet? Berapa Indomaret? 30 outlet 30 outlet. 30. se-Kabupaten Bantul. Berarti Oh, berapa iya, itu iya. Bu? 30 outlet, satu outlet. Berapa Kadang-kadang ada piece? ya ini permintaannya. Kalau pertama kali itu kan 6 bungkus setiap Indomaret. Oh. Pertama kali masuk dulu. Iya, terus sekarang itu nanti sekarang tergantung dari permintaannya PB-nya dari sana. rata-rata berapaan? Rata-rata ya ada 6, ada 5, ada 3 gitu. Oh, Tapi berarti rutin ya, rutin rutin. per bulan. Kali 30 Oke. ya. Iya, Bisa Oke. memenuhi permintaannya? bisa. Insya Allah. Konsisten? Konsisten. Oke. Sampai sekarang kok. Oh, iya. pasti Oh, maksudnya itu. kadang-kadang nanti melinjonya nggak panen misalnya gitu gimana? Iya, cuman itu kadang-kadang fluktuatif ya. Kadang-kadang melinjonya itu harganya itu Naik turun. naik turun. turun gitu ya. Padahal ini nggak bisa dinaik turunin harganya. Nggak bisa. Kalau Nah, kalau sudah pas naik? dipatok di sana sudah itu. Gitu. Kalau pas naik? Pas masih naik untung ya. nggak, Bu? Ya kita risiko Bu. Oh, No. tapi masih untung apa enggak? Untung sedikit-sedikit. Oh, nggih. Cuma baik. ngelongi badi. Oh, Iya. tadinya Tapi Bu, sudah ikut Sibakul belum? Sudah. Sudah ikut Sibakul. Cuman kalau saya itu kan lupa dulu itu apanya itu loh. Password Passwordnya mau itu lupa. masuknya lupa. Oke, nanti boleh ketemu Mas Panca. Iya, Mas Untuk Fajar ngomong. sama Mbak Fitri kayaknya. Ngomong nanti Dulu pokoknya. tuh sudah dimasukkan lewat UMKM di Bantul Iya. itu. Sudah dimasukkan cuman saya lupa pas. Nggak apa-apa, nanti buat teman-teman yang sudah ikut tapi lupa passwordnya, Iya. nanti boleh ketemu dengan teman-teman yang ada di depan Iya. untuk dikembalikan passwordnya. Oke. Dikembalikan ingatannya maksudnya. Jadi tak pikir Ibu tadi sudah dulu pernah masuk, terus saya keluar. Belum Ternyata belum masuk lagi. tapi nggak bisa keluar, kuncinya hilang. Iya. Oke. Oke. Berikutnya. Kemudian Bu Muryanti. Bu Muryanti ini adalah ketua kelompok ya. Kelompok apa Bu? Ini salah satunya. Ini bagus Oh, banget. iya. Ininya KWT Amanah. KWT Jadi, Amanah. Kami di KWT Amanah itu mengolah sepohon pisang. Jadi dari bonggol sampai daunnya kami Semuanya kanggo, sampai Oke. jantungnya. betul. Tapi ini nggak lengkap semua saya bawa. Oke, good bana. Kenapa mengolah pisang? Karena di Sidomulyo itu ada profesor pisang dan itu menjadikan kami semangat. Simbah Lasio itu orang tua, tapi kami kok kalah dengan beliau. Jadi kami ingin apa yang Simbah tanam itu kami olah. Dari Profesor bonggol. pisang. Iya. Oke. Kemudian kami mengolahnya dari bonggol sampai daun. Daunnya sebagai pewarna dawet daun pisang. Oh, tak kira digoreng gitu nggak bisa ya? Oh, Ya, enggak enggak bisa. dong. Kan bayamnya Bisa Digorengnya digoreng. bisa itu Bisa. Mas. Kan bayam Kalau bisa jangan ya? digoreng bisa. Tapi nggak bisa dimakan. Ya Bisa, bisa. Oh, bisa? Bisa. Ini sari daun pisang bisa dikonsumsi, kenapa daunnya enggak? Oh, Bisa dibuat keripik juga. iya, iya, iya. Ayam Jadi aja pewarna. ayam aja mau Mas. Apa Ayam? warna cendol? Iya. Makanya saya yang makan gitu loh. Boleh? Ayam juga mau katanya. Apalagi Anda Ya, gitu ya. kita bisa belajar dari hewan juga. Kenapa pohon pisang daunnya habis semua dimakan Oh ayam? iya. Ngopo kok aku ra nodoli wit gedang ya ini. Nek pas ngelih. Tapi ini tahu berarti- rasanya. Berarti ini dalam satu pohon itu jadi berapa produk? Dari bonggolnya, teboknya, pisangnya pisangnya, itu kulitnya banyak bisa. sekali. Dibuat apa saja dodol pisang dari Iya, yang mentah jadi sampai maksudnya yang sekarang matang. kelompok ini memproduksi berapa jenis? Berapa varian makanan dari pohon pisang? 20 Iya. ada. Kami Pokok. dari kementerian diberikan dome dryer tenaga surya untuk membuat tepung pisang. Tepung pisang. Ya, dari tepung pisang sebagai pengganti terigu dibuat kue basah dan kue kering seperti itu. Jadi pekarangan saya itu habis karena untuk dome dryer itu sudah 8 kali 6 meter. Oh, di pekarangan. Ya, Oke. kemudian di belakangnya juga ada demplot KWT untuk penanaman sayur dan macam-macam.
jamu juga ada. Kayak Oh, tapi fokus kepada pisang ini. Iya. Sekarang pemasarannya pengembangan. gimana? Kami sudah di beberapa swalayan. Jadi ini di 6 swalayan, tapi baru di Sekup Kabupaten Bantul. Bantul. Iya. Oke. Tetapi untuk pemesanan bisa sampai Surabaya, Jakarta, Bali. Lewat apa? Oh, ada yang pesen dari luar. Iya. Kok lewat- tahu? Kok tahu? lewat Ketika apa? saya mengikuti pameran. Oh, pameran. Pameran di Kadang kawannya Malioboro itu yang Mall, di lambat JCM atau di JEC. Ada media sosialnya nggak, Bu? Ada. Yang ngelola siapa yang ngelola media sosialnya? Belum ini, saya Instagram sama Facebook. Ada tapi ada. diam saja gitu ya? Iya. Oh, iya, Begitu. iya. Oke, ini kayak perlu tambahan nih Iya. anak-anak muda yang bisa Anak membantu mudanya karena kan diajak. KWT isinya ibu-ibu semuanya fokus ke produksi kita ya. produksi kalau mau ngelola kayaknya nggak bisa, masih kurang tenaga banyak. Yo, jangan semuanya ibu nanti Betul. kasihan yang muda-muda nggak punya Tapi punya kerjaan anak-anak nanti. muda nggak di sini? Ada. Ya, Ada ini, kan? Yang sebenarnya saya desain. Desain ini siapa? anak saya ini. Oh, berarti Oh, bisa iya. dong. Bagus loh ini Dan ini sudah desainnya. dapat izin-izin Pak IRT segala macam dari mana? Sudah dari Dinas Koperasi juga. Oke, baiklah. Ini potensi yang luar biasa, Bu. Iya. Maksudnya ada potensi pohon pisang di sini, ada profesor pisangnya, Betul. ada KWT-nya yang Ya, ternyata jadi, tahu. nantinya ada edukasi wisata Oke. dari hilir ke hulu seperti itu. Langsung di Insya area Allah. produksi. Iya. Oke. Wah, keren banget. Sudah dapat dome-nya untuk dryer ya. Iya. Oke, semoga tambah sukses. Amin. Nanti kita infokan apa sih manfaatnya si bakul lebih luas lagi ya. Nanti putrine diajak Diajak apa? Instagramnya ya, Kolaborasi. dipegang karena ini udah bagus, Iya. grafisnya Iya. bagus, warnanya Ini sudah keren. pameran Jakarta setiap tahun, Oh, cuman iya. tahun kemarin itu karena ada COVID, kemarin itu ada acara pemilu dan lain-lain jadi nggak ini. Oh ya, libur Tahun dulu. ini belum. Tahun Dari ini ya. Hortikultura, Asosiasi Horti se-Indonesia. Oke, jadi setiap tahun akan mendapat kesempatan ke sana gratis ya. Iya. Seneng dong gratis. Oke, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita dan kalau tadi ada beberapa persoalan yang dihadapi, semoga nanti kita akan juga mintakan solusinya ya. Solusi. Tapi minimal hari ini solusi yang pertama adalah kita langsung hadirkan dari Plut ada Mas Panca dan Mbak Fitri yang akan membantu ibu-ibu nanti langsung daftar si bakul. Nah, yang kedua, kita memberikan fasilitasi yaitu foto produk, Foto produk gratis. Nah, setelah ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh ki wis beres, gak bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Kita juga mau apresiasi untuk yang tadi sudah membuka acara ini. Ada Tari Ayun-Ayun dari Sanggar Tari Sarinah Art Jogja. Boleh tepuk tangan.
Oke, ini biar semangat. Iya. Kita mau yel-yel buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Yang kencang suaranya ya. Yang kencang ya. Nanti tepuk tangannya juga yang kencang. Oke, kita yel-yel ya ibu-ibu. UMKM naik kelas Jogja istimewa. Oke. Biar pada bangun. Iya loh, wong semangat itu kan harus terdengar, Betul, terlihat, teriakannya. Jadi karena sudah kita dapat informasiin yang gratis-gratis, ya kan? Gratis. Nah, gratis-gratis semua. Ada gratis ongkir, ada gratis Foto foto produk, ya kan? Gratis daftar Sibakul, Daftar. gratis NIB, ya Semuanya. kan? Nah, yang memberi gratis itu siapa gitu ya pertanyaannya? Nah, ya enggak? Bapak Ibu dibaca yang atas itu ada tulisan apa? Yang keras? Pernah dengar? Pernah Sudah merasakan? Belum? Oh, belum merasakan. Lah ini tuh apa? Apa? Hari ini merasakan ya Ibu-ibu ya. Hari ini bisa merasakan bersama dengan Dinas Koperasi UKM DIY ketemu langsung dengan Paniratiopati Keistimewaan. Paniratiopati. Pak Aris Eko Nugroho SPMSI menikah adalah Paniratiopati Keistimewaan ibu-ibu. Jadi kalau mau tanya dana keistimewaan beliau ini yang ngurusin. Pak Aris. Mbak Marta, Mas Aan. Iya. Sampai di Bambang Lipuro Pak kita Pak. Apa yang di sini Pak? Yang pasti kalau di sini ini Kelurahan Mulyodadi itu termasuk Kelurahan Mandiri Budaya. Tepuk tangan dong. Jadi kalau mau bicara wisata di sini ada, budaya juga ada, untuk prima dan planner pun juga ada. Semuanya ada. Ya, jadi paket komplitnya itu salah satunya di sini. Tinggal bagaimana kemudian ini menjadi bagian yang difokuskan. Fokusnya mau apa? Karena di dana keistimewaan itu paling tidak selama 3 tahun dana itu berada di kelurahan yang bersangkutan. Kalau memang itu memungkinkan untuk dilanjutkan, tahun keempat lanjut. Tetapi kalau tidak fokus biasanya berhenti. Nah, berarti ini tugasnya Pak Lurah dan masyarakat ya Pak? Bareng-bareng kolaborasi. Pak Lurah, masyarakat dan tentu saja ini kan ada beliau. Nah, beliau juga memberikan masukan. Sudah dikasih masukan Siti ya. Oh berarti ibu-ibu tuh sudah merasakan dana keistimewaan. Dikira nek dana tuh kayak duit sisi-sisi. Belum gitu nanti kayak duit belum. Bukan. Ya, Mas. Jadi seperti hari ini acara ini juga difasilitasi oleh dana keistimewaan. Betul. Jadi kita juga berterima kasih nih ada wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY Pak Sigit Pribadi Esfil. Pak Sigit. Mikrofonnya di sebelah Pak. Iya. Kenapa milih daerah sini Pak? Kenapa? Kenapa milih daerah saya sini? Kita diajak ke sini Pak. Oh. Tengah sawah. Jadi ini kan bagian dari aspirasi almarhum. Jadi saya itu kan menggantikan almarhum Bapak Suharwanto. Jadi ini bagian dari aspirasi beliau. Saya hanya meneruskan amanah beliau saja. Jadi memang harus disapa lagi gitu ya Pak? Nggih. Baik. Tepuk tangan dulu dong. Berarti beruntung loh. Iya. Karena nggak setiap titik kita sapa. Jadi hari ini beruntung sekali ibu-ibu didatangi langsung. Iya. Acara ini nanti ada fasilitas daftarnya juga sudah disiapkan. Jadi nggak usah perlu kemana-mana. Benar. Langsung hari ini. Ini tadi ada ibu-ibu yang kok nggak bawa produk. Nah. Ya besok lagi ya. Lah besok belum tentu ke sini. Besok pindah lagi. Iya terus nggak jadi. Untungnya Pak Lurah, kula nuwun Pak. Untungnya ibu-ibu ini sekarang tadi terus langsung gercep Pak. Ngambil langsung Pak. Ngambil ya. Semangat. Ini kula nuwun kepada Pak Lurah Mulyodadi. Pak Aris Sabto Nugroho SH. Pak Lurah. Pakai mikrofonnya di ya. Pak istimewa Pak di sini UKM-nya Pak. Alhamdulillah Mbak Marta. Rata-rata ibu-ibu juga? Ya, kebanyakan ibu-ibu mayat. Bapaknya kemana Pak? Bapaknya jadi lurah. Ya satu aja lurahnya. Bapaknya ada juga tapi lebih banyak ibu-ibu. Ibu-ibunya. Berarti kulinernya banyak juga ya Pak di sini? Alhamdulillah. Istimewa. Nanti kita lebih kupas lebih lagi untuk yang ada di sini. Nah berikutnya kalau kita bisnis itu ya kadang-kadang jatuh bangun. Betul. Jatuh kerungkep. Jatuh lagi. Maka kita perlu belajar punya mentor-mentor, setuju gak Bu? Iya kan? Kita boleh tanya pada
orang yang sudah punya bisnis yang mungkin duluan atau mungkin sudah lebih lancar, lebih gede gitu ya. Hari ini kita juga hadirkan seorang praktisi, Mas Heri Fahamsyah MMMIP. Mas Heri, apa kabar? Selamat pagi Mbak Marta. Ketemu lagi. Siap ngasih motivasi? Oh siap, insya Allah ini juga kebetulan binaan-binaan kita. Cocok sekali berarti ya. Terima kasih. Oke, baik, ini karena tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan Pak Lurah, sudah kita tanya-tanya baru sebagian nih, tapi sebenarnya di sini selain sebagai desa mandiri budaya, nah ini tadi pertanyaan Pak Aris nih, terus harap ngopo gitu ya, bagaimana menyikapi atau ada potensi yang kemudian dikembangkan seperti apa? Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Marta. Alhamdulillah memang Kalurahan Mulyodadi di tahun 2024 ini sudah ditetapkan sebagai Kalurahan Mandiri Budaya. Semoga nanti kami pemerintah Kalurahan Mulyodadi bisa menjalankan program yang dikucurkan dari Dana S ini melalui Desa Mandiri Budaya dengan semaksimal mungkin. Kemudian untuk bicara masalah potensi, alhamdulillah di Mulyodadi ini kalau bicara masalah potensi memang sangat menjanjikan sih Mbak Marta. Seperti contoh kekayaan alam yang sangat melimpah, kemudian lahan pertanian yang sangat subur, dan juga budaya ataupun ada tradisi yang unik di Kalurahan Mulyodadi ini sangat berpotensi untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian bagi warga masyarakat khususnya di wilayah Mulyodadi ini, dan juga dengan inisiatif dari pemerintah ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain yang juga meningkatkan infrastruktur di wilayah kami ini juga sangat warga kami sangat lebih optimis lagi dalam melaksanakan kegiatan ini. Begitu Pak. Mengintegrasikan semua ini Pak, desa budaya, desa wisata, prener, prima, itu bagaimana Pak Lurah? Ya memang untuk desa mandiri budaya ataupun Kalurahan Mandiri Budaya harus memiliki 4 pilar tersebut. Nah, untuk itu kami mensinergikan 4 pilar itu untuk maju bersama, baik dari desa budayanya, desa prener, desa prima maupun desa wisata itu jalan bareng untuk kemajuan bersama. Jadi dari 4 pilar itu saling mendukung untuk maju bersama gitu, Mbak Mata. Sebagai contoh apa, Pak? Ada apa? Ada kegiatan kah atau ada program? Sebagai contoh, salah satu contohnya adalah untuk desa wisata kita, itu kita sudah berhasil dikunjungi dari beberapa wilayah, baik dari dalam Jogja ataupun dari luar Jogja. Nah, di situ kita mengkolaborasikan antara desa wisata itu dengan misalkan dari desa primanya atau desa prenernya dengan paket-paket tertentu. Misalkan paket wisata itu ada wisata gerobak sapi. Nah, di situ kita suguhi dengan kuliner-kuliner yang ada di Mulyodadi ini, dan juga kita paketnya ada juga memberikan oleh-oleh berupa hampers dan juga produk-produk dari UMKM Kalurahan Mulyodadi ini. Begitu salah satu contohnya. Ada yang spesial ternyata, ada gerobak sapi. Ada mau ngelamar jadi sapinya. Iya. Kalau misalnya ini ibu-ibu sudah pernah merasakan apa yang disampaikan Pak Lurah? Ikut festival gerobak sapi, ibu-ibu tadi ngapain? Nonton apa dodol? Oh, nonton. Lah kok cuma nonton? Iya. Nah ini Pak Dewan nih, Pak Sigit. Ini kan Dewan punya beberapa tugas ya Pak, kewenangan. Nah kalau menghadapi UMKM seperti ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh para Dewan Pak? Nggih, sebelumnya terima kasih. Jadi memang di era saat ini UMKM itu memang jadi pilar lah perekonomian di Yogyakarta, karena memang sebagian besar tenaga kerja yang tertampung dan itu kan sebagian besar karena UMKM, sehingga kita memang harus support habis untuk proses UMKM ini. Sehingga memang di Dewan pun kita mencoba untuk beberapa bersama dengan eksekutif juga ada beberapa perda yang sedang kita bahas untuk peningkatan UMKM ini. Jadi karena yang terjadi saat ini kan memang sebetulnya proses sosialisasi mawon ingkang kurang, sehingga kadang-kadang
UMKM itu merasa tidak diperhatikan dan tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mengakses program pemerintah. Sehingga emang acara begini dan mungkin disosialisasikan lebih banyak itu akan bermanfaat kepada UMKM yang ada. Sehingga kita bersama masyarakat lah, bersama UMKM untuk semakin meningkatkan taraf hidup masyarakat dan semakin biar berkembang masyarakat ini UMKM-nya. Dan ini juga matur nuwun ini Pak Sigit, karena kan salah satu yang disepakati disetujui oleh Dewan adalah memberikan free ongkir ya Pak untuk khusus UKM ya. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Dan tahun ini tuh free ongkirnya tuh bisa mencapai 3,5 miliar ya Pak Aris ya. 3,5 miliar. 3,5 miliar. Ini untuk ibu-ibu dimanfaatkan. Jadi kalau ada yang mau beli manggleng dari sini ke Papua, nanti yang bayarin ongkos kirimnya pemerintah. Iya. Gitu. Tapi daftar Sibakul biar ada datanya. Begitu ibu-ibu. Iya. Mau nggak kayak gitu? Kan ada yang beli, misalnya mau beli emping. Terus tapi di Papua ternyata ongkirnya lebih besar daripada harga barangnya. Nah, kan kira-kira jadi beli nggak? Rasito ya kan? Tapi begitu tahu gratis ongkir pasti tadinya beli 2, beli 4, beli banyak gitu. Dan kan jadi beli yang paling penting. Betul. Ya kan? Jadi silahkan nanti dimanfaatkan karena ini fasilitas 3,5 miliar ini untuk ibu-ibu UMKM yang ada. Maka kita tanya itu dari mana dananya Pak Aris? Monggo Pak Aris, gimana sih fasilitasi buat UMKM termasuk menggunakan dana keistimewaan ini? Jadi memang pada kesempatan kali ini untuk yang sifatnya pemberdayaan gitu ya. Jadi yang bukan fisik-fisik paling besar memang berada di koperasi dan UKM sampai saat ini dana keistimewaan. Aktivitasnya ya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Yogyakarta adalah free ongkir. Tetapi ada juga aktivitas lain yang sampai saat ini juga menjadi titik konsentrasi. Tadi disampaikan ternyata belum ada NIB, ternyata belum ada PRT, mungkin juga halal, mungkin juga kaitan dengan izin edar dan sebagainya. Bahkan kemudian juga ada inkubasi bisnis yang dilakukan bagi UMKM yang tertarik untuk kemudian naik kelas. Itu juga difasilitasi. Termasuk kalau sudah ada produknya itu kemudian dikurasi, ada yang dimasukkan di bandaranya, kemudian ada di teras Malioboro 1 dan 2 kerjasama dengan PKL yang ada di sana, yang sekarang kalau saya boleh matur tenan gitu ya, bukan PKL lagi. Tapi kemudian juga ada di sebelah yang kita siapkan di Hotel Mutiara juga, itu juga kita siapkan untuk UMKM, dan juga ada di mall, itu juga ada aktivitas. Jadi pada prinsipnya pemerintah berusaha untuk fasilitasi dari titik bawah sampai titik atas, dan itu sesuai kebutuhan. Kalau contoh di Mulyo tadi, ini beliau Pak Lurah ini juga ada bintek-bintek juga. Jadi pelatihan bagaimana misalnya saja ternyata di sini itu punya yang agak beda. Kalau di Malioboro, Bapak Ibu mungkin melihat tanaman yang medeni. Apa itu Pak? Tanaman gayam. Gayam itu katanya untuk siapa itu? Angker. Oh. Nah, katanya demit kan ada di situ. Omah demit gitu iya, Pak. Omah demit itu di sana. Omah demit itu di sini bukan omah demit. Justru dicari omah demit itu bisa awah ora. Nah, buahnya ini oleh Pak Lurah juga diolah menjadi olahan gayam. Jadi nggak horor lagi Pak ya? Ya, kalau horornya tanamannya aja. Kalau buahnya kan bisa. Nah, ini menjadi bagian yang agak berbeda di Mulyo tadi ini. Termasuk di dalamnya juga ada fasilitasi dalam rangka untuk memperkenalkan media online. Itu juga oleh Bapak Lurah. Dan memang selain di Dinas Koperasi, khusus yang Kelurahan Budaya, itu gongso, gamelan, itu yang perunggu, karena kita punya target. Semua kelurahan budaya harus punya gamelan perunggu. Sudah selesai. Artinya itu sudah kita kerjakan, tetapi kan tambah terus ini kelurahan budaya ini. Nah tentu saja di tahun berikutnya kita juga menambah itu, karena kesulitan pemerintah itu sebenarnya diproses bukan sekedar duitnya saja, tapi diproses pengadaan juga. Kebetulan gamelan ini mulai tahun 2019 sudah bisa kita lakukan tanpa lelang. Sehingga
memungkinkan kita membuat gamelan yang dulunya 10 itu aja sudah sulitnya minta ampun. Sekarang ini yang gamelan untuk yang besi aja kalau 70 bisa. Terus kemudian untuk yang perunggu mau 10 juga tidak masalah. Nah, ini semua menjadi bagian paket yang ada di Kalurahan Budaya. Kemudian juga ada upacara adat. Nah, tadi juga saya lihat Pak Lurah juga sempat mengandikan ada aktivitas seni di sini. Nah, kami juga melihat ada salah satu kegiatan yang sekarang dilakukan oleh Bapak Ibu Lurah yang biasanya itu sekedar pasar malam, tapi sudah dibungkus tidak sekedar pasar malam. Pasar malamnya ada, kemudian tampilan yang masyarakat itu punya potensi produk juga ditampilkan, kemudian juga tampilan budaya, bahkan ada yang kemudian melibatkan dari anak SD, TK, SD, SMP, dan sebagainya untuk tampil di situ. Untuk tampil itu saya yakin kalau anak TK tampil nggak mungkin orang tuanya nggak ikut. Jadi orang tuanya ikut. Itu aja berbondong-bondong. Orang tuanya, belum lagi kakek neneknya, tetangganya diajak. Nah, semakin banyak yang di situ. Ini potensi pasar yang bisa dilihat. Salah satunya nanti bisa mirsani di YouTube channel kami juga ada, namanya Regol Bergodo Tengginas. Aktivitas yang melibatkan seluruh potensi di Kalurahan, misalnya Sendang Agung Fair misalnya. Kemudian juga ada di salah satu desa berada di Sumberharjo. Nah, saya yakin di Pak Lurah pun juga memungkinkan untuk melaksanakan itu. Jadi bisa saling mencontoh gitu ya, ditambahkan lagi gitu ya Pak Aris. Oke. Kira-kira menarik Bu, kalau kita adain yang seperti Pak Aris ceritakan tadi. Mau ikut enggak kira-kira? Mau ikut dodolan enggak? Sing didol ono ora? Oh ya udah, kalau ada kan tinggal kita carikan cara nanti bareng-bareng sama Pak Lurah. Ada tapi kok bingung gimana caranya ikut gitu, nggak ngerti ya. Harus kita sebagai pebisnis itu harus kepo, harus proaktif, cari tahu. Jadi kita di Dinas Koperasi UKM DIY pun ada sosial medianya yang bisa di-follow biar nanti bisa dapat informasi-informasinya. Betul, ada Instagramnya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, semuanya ada. Silakan nanti di-follow karena di situ banyak sekali informasi pelatihan, informasi pameran dan lain sebagainya. Anda bisa ikut berkontribusi, ikut ada di dalamnya. Tapi harus cepet-cepet kalau itu, cepet-cepetan karena jadi, semua ya pengen ikutan. Yang penting nggak manja, nunggu dikabari Pak Lurah lah. Pak Lurah kan ratakan ngomah. Pak Lurah itu sibuk. Iya. Kok kon ngopeni ibu-ibu kabeh. Oh ya ora, ya harus diopeni. Tapi yang jelas tadi Pak Aris juga menyampaikan ada YouTube channelnya Regol Bergodo Tengginas itu buat dapat ide. Lihat yang lain nanti usul sama Pak Lurah. Pak kayak ini Pak, pengen kayak ini. Kan Pak Lurah nggak lihat YouTube, ya kan? Betul. Yang lihat ibu-ibu. Oke, ini sebelum. Jadi kenapa pentingnya bergabung di Sibagul itu Pak? Adalah yang tadi saya sampaikan tadi, dan Sibagul itu juga ngejawantah menjadi semakin besar. Kalau dulu kesannya Sibagul itu sekedar hanya memasukkan data saja. Dimasukkan datanya, saya disuruh ngapain nih. Tapi kemudian di situ ada pembinaan dan sebagainya. Bahkan Sibagul ini Jajah Desa Milangkori. Ini yang dilakukan seperti sekarang ini. Desa-desa dan sebagainya. Kemudian juga Sibagul itu juga ada Sibagul Jelajah Nusantara. Oh apa itu Pak? Sampai luar Jogja. Jadi kemarin itu kita berada di Balikpapan. Nah, di Balikpapan itu kebetulan yang namanya bakpia sampai saya nggak kenal itu bakpia kok jenenge warna-warna itu. Setiap datang habis yang dari Jogja. Jadi pagi datang dijamin sore habis. Pagi datang dijamin sore habis. Nah, kemudian bahkan di tahun ini pun juga meningkat lagi Sibagul Jelajah Benua. Besok berada di Belgia. Nah, itu memungkinkan dari Bapak Ibu UMKM yang terkurasi itu juga bisa produknya dibawa ke sana. Kalau jackpot ya tidak sekedar produknya, termasuk orangnya bisa sampai ke sana. Pripun Bu? Perlu ibadah dan doa lebih kuat lagi. Yang penting kerjasama sama Pak Lurah nanti tanya Pak Aris dan juga Pak Sigit, kerjasama semua. Biar tahu, biar ibu-ibu bisa naik kelas sampai ke luar negeri. Syukur-syukur orangnya. Orang sah omongan gue tekan kono ya.
Pokoknya neng luar negeri ngono wae. Sebelum, karena ini Pak Sigit ada acara lagi setelah ini. Pak Sigit sebelum ini boleh dikasih motivasi singkat dong buat para pelaku UKM-nya Pak. Monggo Pak. Nggih. Jadi ibu-ibu era sekarang itu era digital. Tembunge rada angel niku. Jadi apa ya, gampangane niku sakniki niku napa-napa tergantung HP. Jadi karena situasi ini sakniki niku napa-napa internet, apa-apa itu kan apa yang ada di saku kita. Sehingga ketika jenengan sedanten itu merasa kesulitan dalam mengoperasikan HP itu, utawi rada kangelan carane le mengolah HP niku, monggo dipun nyuwun tulung putrane napa sinten kemawon. Karena memang sakmenika niku purun mboten purun kedah ngagem ngeten niku menawi kepengin badhe semakin besar usahanya. Jadi mboten sah terus kedah jenengan sing menguasai teknologi itu mboten. Tapi mungkin gandeng mboten gadah putra atau tidak punya putra yang bisa paham, ada tetangga atau siapapun, itu juga dibutuhkan kerjasama. Apa meneh dilalai samping rumah atau punya saudara sing rada pinter masalah teknologi niku mang bekerja sama, manfaatkan, karena emang akan sangat kesulitan rada kangelan jenengan menawi mengke mengikuti proses itu sendirian ketika dalam sampun posisi nggih sakmenika kan pun radi umur lah ajeng ken sinau rada masalah ngeten niku nggih radi kangelan. Dan selain itu juga jenengan juga banyak kesibukan. Mungkin nek dono pun goreng manggleng isih kudu mikir posting, isih kudu mikir itu. Jadi monggo itu dimanfaatkan bekerja sama. Nek gadah putra diajak, pilih kowe sing lebokke ning media sosial, kowe sing upload, kowe sing mlebu ning Sibakul, kowe sing piye carane tampilane menarik. Ya itu monggo itu kerjasama. Karo jenengan dayai sendiri semua malah mengke mboten karuan kahanane. Terus itu saran saya, cari mitra atau cari teman atau cari anak atau siapa yang saja yang bisa bekerja sama sehingga hasilnya lebih baik, jenengan bisa fokus mengolah ke produksi sementara yang lainnya nanti saged bantu masalah pemasaran dan urusan dengan Sibakul. Baik, kita apresiasi ibu-ibu dan bapak. Matur nuwun Pak Sigit atas masukannya. Ya. Ini penting banget. Dan masih ada satu sesi lagi untuk kita bahas tadi beberapa yang belum terjawab termasuk dari Mas Heri nih yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Bu, di dalam aplikasi Sibakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa? Nah, itu rada angel Pak. Lah kenapa? Gawan bayi. Aku tuh penasaran loh At. Ada apa? Dengar yang disampaikan Pak Aris tadi. Yang mana? Sibakul udah keluar benua. Keluar benua. Sibakul benua. Sibakul apa tadi Pak? Jelajah Nusantara. Itu ngomong-ngomong Ibu dengernya tuh pengen apa malah singunen? Oh pengen banget. Pengen. Kok nggak terdengar suaranya? Nek pengen. Pengen iya, ya. pengen yang mana nih?
Semuanya. Kalau pengen semuanya ya nanti lihat dulu ya. Yang penting gratis gitu Bu. Bisa jualan, bisa pameran ya lah, kan. tadi ada gerobak sapi ikut dodol nopo ikut naik sapi? Oh jualan. Rame mboten? Rame. Itu acaranya per apa Pak? Acara festival. Ada reguler tahunan gitu Pak? Tahunan. Kalau saat ini itu misal ada tamu itu baru pesanan. Paketan ya, paketan. Paket desa wisata gitu ya. Tapi menarik kalau misalnya dibikin rame-rame ya. Iya. Misalnya pas kliwon apa satu kliwonan kayak gitu. Iya, itu rencana ke depan. Gitu. Iya. Oke. Nanti kita kesini juga. Tapi ngomong tadi yang disampaikan Pak Aris yang potensi gayam, meniko masih ada Pak? Alhamdulillah karena ini merupakan ikon dari Kelurahan Mulyodadi, gayam itu kita mempunyai banyak sekali olahan dari gayam ya. Ada keripik gayam, ada brownies gayam, ada tempe gayam dan masih banyak lagi olahan dari gayam. Dan alhamdulillah juga karena kadang gayam itu kan musiman sih Mbak Marta Mas Adadi, kami menjadikan gayam itu sebagai motif batik kami dan alhamdulillah motif batik gayam ini sudah mendapatkan hak cipta dari pusat untuk ikon Mulyodadi juga motif batik gayam tersebut gitu. Jadi ini kayaknya satu-satunya Pak Aris ya yang gayam dieksplor. Jadi yang khusus gayam memang baru beliau. Tapi kalau yang usaha di gayam ada beberapa sih. Tapi berarti bisa dioptimalkan sangat lagi bisa. Pak? Makanya tadi kami sampaikan potensinya apa itulah yang dikembangkan dan fokus. Karena fokus ini akan menjadi keunikan tersendiri. Tadi kan kami juga cerita bakpia itu ternyata banyak sekali jenisnya. Namanya aja saya baru kenalnya waktu di Balikpapan. Kok ya laku semua. Tapi semua laris. Ya, dan ini bukan 25 atau Juli. Macam ada yang namanya delima dan macam-macam. Saya sampai ini kok saya di Jogja aja nggak tahu loh kalau ada semacam ini namanya. Dan ternyata tetap laris semua. Ya. Berarti potensi marketnya itu sebenarnya luas sekali ya, nggak cuma tetangga. Jangan-jangan Bu yang tadi punya peyek sinten Bu tadi? Itu kalau dijual ke Belgia besok itu. Iya. Siapa tahu di sana nggak ada peyek selo. Peyek selo. Dadi meng ora ono kancane. Gantu medok orang di sini kan malah angel golekane. Oh iya. Nah, makanya kita tanya Mas Heri nih. Sudah lama mendampingi, sudah tahu potensi yang ada di sini. Ini ada saran-saran apa? Termasuk sarannya Pak Aris tadi gimana supaya fokus, supaya kelihatan identitasnya, ada spesialisasinya. Gimana tuh Mas? Monggo Mas Heri. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara usaha atau bisnis itu sebenarnya ada dua hal yang utama. Yang pertama itu adalah kalau ibu-ibu ya itu mulai dari mana dulu. Nah, usaha itu kan mulainya saka ngendi? Ini yang menjadi pertanyaan kita utama. Yang kedua adalah le dodolan piye. Sebenarnya dua hal ini yang menjadi persoalan utama bagi pebisnis UMKM dan yang lain-lain. Kalau kita bicara dari mana mau usaha, Mbak Marta, yang pertama itu tentu saja paling simpel. Itu dari hobi. Misalnya dari ibu-ibu ini sukanya masak dan yang lain, terciptalah peyek dan yang lain-lain. Nah, ini mulainya dari hobi dulu. Saya dulu karena saya senengi ngajar dan yang lain dan melihat potensi Jogja sebagai kota pendidikan yang kita mulai dulu saya usahanya bimbingan belajar Mbak. Karena hobinya mulang seperti itu maka terciptalah bimbingan belajar seperti itu. Dan ibu-ibu suka masak bisa jadi nanti masak. Kemudian yang kedua adalah komunitasnya. Maka tadi saya sampaikan, nah ini ibu-ibu ini kita dampingi. Maka kita circle-nya itu harus benar dulu. Dadi opo itu koncone sopo. Jadi ketika kemudian kita temennya sama-sama pengen berusaha, tentu saja nanti harapan kita semuanya kita sama-sama jadi pengusaha. Nah, yang ketiga kalau sudah ada produknya, kita lihat komputer yang ada, kita ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Yang keempat, ben tambah melejit bahasanya, tentu saja kita perlu belajar dari orang-orang yang sudah sukses seperti itu. Nah, mentoring, coaching ini penting karena ngapunten kalau mentor itu kan sudah merasakan naik turun gitu ya, pernah di bawah, pernah di atas, rodanya terus berputar. Ini meminimalkan resiko kegagalan kita. Kemudian
modalnya dari mana? Nah, ini kan pertanyaan kadang-kadang ibu mau modalnya dari mana? Sebenarnya Bu, ketika kemudian panjenengan itu sudah hobinya pas dan jadi master tadi misalnya Bu Murianti wis master bidang perpisangan misalnya seperti itu. Cari investor itu gampang. Kita buat proposal, kita sharing profit, intinya gelem berbagi. Ketika kemudian kita bisa sama-sama sharing, insya Allah banyak investor yang akan berbagi, kemudian kita sharing profit. Nah ini sebenarnya itu Bu, jadi orang sama mindsetnya, wah aku randuin modalnya ada, hobi dan yang lain, ini bisa menjadi modal penting ketika kita mau membuat usaha. Gitu Mbak Marta gambaran-gambaran yang bisa. Jadi nggak usah pusing-pusing ya sebenarnya. Nanti meningkat sendiri gitu loh, modalnya akan dapat sendiri. Tapi ngomong-ngomong, Mas Heri itu bisnisnya bimbingan belajar, terus karena hobinya mengajar, terus laundry, Mbak. Laundry. Itu berarti dulu hobinya umbah-umbah. Karena dulu saya jurusannya kimia industri, jadi kue banget loh kayak kue. Masih nyambung. Oh iya. Kamu itu juga kimia ya, tapi kok hobinya duit itu loh. Loh itu ada hubungannya. Ujungnya sana semuanya duit gitu loh ya. Tapi ngomong-ngomong ibu-ibu apa juga dari hobi? Siapa yang dari hobi bisnisnya? Ada yang karena kepepet? Masa? Oh kepepet kui. Kudu soalnya ya toh. Siapa yang karena hobi? Angkat tangan. Oh hobinya apa? Hobinya masak. Lah tadi saya enggak hobi umbah-umbah, kok pengen laundry no. Enggak hobi masak, kok pengen jualan kuliner. Kalau enggak hobi itu apa Mas nanti dampaknya Mas? Saya enggak hobi masak, mau jualan makanan. Jadi kalau kita bicara kenapa awalnya dari hobi, itu karena passion. Jadi passion itu kan kita menikmati apa yang kita lakukan Mbak Marta. Kalau kita memulai tetapi bukan dari apa yang kita senengi, nah itu agak susah. Misalnya kita nggak seneng ngajar misalnya, tetapi kita mulai bisnisnya ngajar, ora kulino Mbak. Jadi ini jadi permasalahan ini utamanya. Ini konteksnya memulai bisnis. Iya. Dan gak ada rohnya gitu ada ya. Rohnya, ra seneng. Nanti misalnya ngedoli ku dadi merengut-merengut. Jangan kok kasinen misalnya seperti itu kalau masak. Orang yang merengut Mas, nesu. Kayak Aat ini Bu, nanti hobinya gambar ya kan. Jadi habis itu bisnisnya menggambar gitu, menggambar mukaku gitu ya. Menggambar kehidupannya sendiri-sendiri. Tapi benar, jadi dari hobi memang kita bisa paling gampang mau kemana toh gitu. Tapi kadang nggak hobi pun kalau kita itu fokus, kita itu tekun, kita juga bisa memulai usaha apa saja. Tidak ada yang dibatasi usaha itu. Yang penting relasi, koneksi. Boleh nanya nggak? Boleh. Kalau hobi mancing gimana Mas? Mancing ora hobi loh. Kalau hobi mancing Mbak Marta. Oh kegiatan. Kalau hobi mancing, kalau punya lapak di sini tuh banyak lapak-lapak pemancingan kecil-kecilan kayak gitu. Jadi malah bikin pancingan ya. Jangan mancing punya orang terus gitu ya. Apalagi mancing keributan itu ya. Oke. Jadi ini dapat pesan sendiri nggak Bu hari ini? Dapat insight gitu, dapat ide gitu loh. Apa itu? Mungkin ada hobi yang selama ini belum dilakukan ternyata bisa dilakukan. Apa hobine? Oh ternyata aku hobine senam. Lungguhan. Lungguhan. Karo wedangan. Terus bikin apa? Bangane koncone wedangan bentino terus ya kayak dodol wedang. Kan dibayar. Iya. Buka angkringan. Kok gawe kayak terus ya kayak ono. Oh itu kamu dulu ya. Itu daripada temennya. Dan ini gratisan. Mungkin sedikit Pak Aris. Ini biar ibu-ibu tuh biak gambarannya. Misalnya saya ambil contoh ya, mana ini? Ini tuh juga bisa Pak, sampai keluar, sampai balik papan. Ada syaratnya gitu. Apa yang dibawa-bawa ke sana Pak? Jadi memang tidak harus orangnya yang ke sana juga. Nah. Jadi produk ini bisa dibawa. Seperti kemarin itu yang ke sana dari teman-teman Teras Malioboro 1 itu hanya 2 orang. 2 orang. Tetapi, orangnya? Iya orangnya. Tetapi yang namanya produknya itu ya semua teman di Teras Malioboro 1 sangat mungkin untuk dikirim ke sana produknya. Juga. Walaupun memang karena jumlahnya itu hampir 1.000 orang, otomatis kan hanya produk tertentu aja. Kurasi. Ya, yang bisa dibawa. Jadi pengen tahu dulu gimana syarat-syaratnya yang akan dikurasi ya. Intinya semuanya berkesempatan Bapak Ibu. Jadi semuanya tinggal nanti ibu-ibu bisa belajar lebih lagi bagaimana mengemas produknya, bagaimana membuat label, bagaimana keamanan pangan termasuk mengurangi plastik dan lain sebagainya gitu kan.
untuk dan konsultasi itu gratis itu. Konsultasi gratis. Jadi teman-teman di PLUT, kemudian teman-teman di Dinas Koperasi sangat welcome terhadap itu. Kalau bicara tentang produk, serahkan pada ahlinya. Artinya teman-teman di koperasi siap untuk kemudian diskusi. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu ingin tanya tentang dana keistimewaan, ke kami ahlinya. Jadi monggo saja. Jadi kalau kambing segala itu ada contohnya di sini. Nanti di jam 13.30 kalau Ibu senggang gitu di Paneldo Keistimewaan YouTube Paneldo nanti ada BPTB. Warisan Budaya Tak Benda Sate Kelata. Live ya Pak nanti Pak? Live. Itu nanti Pak Lurah Wonokromo. Nah, habis ini saya kalau bisa nanti mampir ke Kulon Progo. Di sana ada gumregi. Itu warisan budaya tak benda juga. Apa gumregi itu Pak? Itu ngedusi kewan. Kayak gumberkan. Ya. Banyak yang menarik ternyata di Jogja dari Jogja. Itu menarik. WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Itu kita sudah lebih dari 180 yang ada di Yogyakarta. Dan ini memang harus kita pelihara. Dan semuanya tidak sekedar dipelihara, tapi kalau kemudian bisa dikonekkan, bisa menjadi manfaat. Itu dampaknya buat masyarakat apa Pak? Loh, kalau Warisan misalnya budaya contoh tak benda. Warisan budaya tak benda Sate Kelata. Siapa nggak kena Pak Pong? Siapa nggak kena Pak Supaini? Nah, kemudian produknya seperti apa, kambingnya seperti apa, itu yang kemudian kita siapkan. Termasuk bagaimana proses sebelum menjadikan Sate Kelata sebagai warisan budaya tak benda. Itu semua adalah bagian dari linik kesempatan buat masyarakat ya untuk menjadi supporting ya. Dari sisi dagingnya bisa, nanti penyediaan rumputnya bisa, makanan yang lain juga bisa. Siap. Artinya sangat mungkin kita berkolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi yang paling penting tadi niatnya betul-betul luar biasa. Itu yang kita cari. Tadi disampaikan ibu-ibu kok ternyata pengen kambing, nggak apa-apa. Boleh ya Pak? Ya, karena lihat peluang duitnya Pak. Bahkan kambing itu tidak harus ngarit juga. Jadi kambing pun juga sekarang ada dengan cara pakan jadi juga ada. Ada untungnya enggak ada. Kalau nggak ada untungnya nggak mungkin ada yang usaha. Betul. Tepuk tangan dong buat Pak Aris. Jadi besok ibu-ibu di sini tuh keren dong. Iya. Punya kambing punya. Tapi saya nggak ngarit. Kok tidak mengarit? Kan kamu yang ngarit. Artinya ibu-ibu semua yang ada di sini nggak usah berkecil hati, nggak usah bingung. Semuanya punya kesempatan. Dengan dana keistimewaan yang memang dipersembahkan untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, silahkan dimanfaatkan. Nanti tanya ke Pak Lurah nih, Pak, langsung pripun tuh Pak kula niku kajenge saged kados rencang-rencang yang di sana. Dan satu lagi konsultasi gratis. Hari itu ini yang paling penting. Jadi, dan daftar Sibakul langsung. Daftar Sibakul. Jadi kula warai mengke. Misalnya jenengan duwe bayek, bingung tuh ajeng takon teng ngene Mas Pancan apa Mas Rafael. Mas kula duwe bayek niki gue kon ngepripun nggih ngoten men. Mengke rak dijawab mengke nggih. Niki kula kan pripun ngoten mawon. Dan satu lagi foto produk gratis nanti ada Mas Ale yang akan membantu ibu-ibu ya. Nanti bisa untuk iklan iklan WA, iklan Facebook, iklan Instagram. Semuanya gratis disiapkan untuk Bapak Ibu, silahkan dimanfaatkan. Semua fasilitas ini. Matur nuwun untuk semua narasumber Pak Aris, matur nuwun sangat Pak Lurah. Mas Heri, jangan pernah bosan untuk menemani para pengusaha di desa ya. Pengusaha dan juga kambing-kambingnya Pak. Jangan lupa. Iya. Kambing-kambingnya nanti masuk ke sini Pak Aris. Iya. Tepuk tangan juga buat ibu-ibu dong, semangat ya. Terima kasih banyak hari ini kita bisa bersilaturahmi dan kita harus pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama dengan dana keistimewaan dan kita terus menyemangati, memotivasi para pelaku UMKM di seluruh Jogja. Kita yel-yel lagi yang semangat ibu-ibu UMKM. Naik kelas Jogja Istimewa.